Susah sekali orang po ambil air, ada kalanya tengah malam begitu atau hari subuh jam 3 begitu orang antrian. Memang susah sekali air di sini. Pokoknya mau ambil air itu jauh sekali mau ambil akan. Ada kalanya tidak mau dapat air. Di tengah tanah yang tandus, kehidupan tetap berdenyut, mengikuti ketentuan takdir Sang Ilahi. Desa Lamu, tempat di mana setiap tetes air lebih berharga dari sebongkah emas. Berada persis di wilayah pesisir, membuat desa di wilayah Kecamatan Batu Daa Pantai, Kabupaten Gorontalo ini sulit air bersih. Bagi warganya, nyaris tak ada pilihan selain tetap bertahan. Di desa ini, warga hanya bisa mengandalkan pasokan air dari dusun seberang sebagai sumber air. Jaraknya pun cukup jauh dari permukiman. Tak peduli berapa banyak langkah yang harus diayun, warga desa Lamu bertumpu pada satu tujuan, sumber air untuk kelangsungan hidup. Kaum ibu bahkan harus berburu air di waktu orang kebanyakan masih tertidur lelap, karena khawatir tak kebagian air. Susah air di sini, susah sekali orang po ambil air, ada kalanya tengah malam begitu atau hari subuh. Jam 3 begitu orang antrian. Habis itu kalau siang sesobaku rampas tidak mau dapat lagi. Kalau cuci cuma selain yang dapat cuci, yang lain tidak. Begitu. Susah sekali orang pe air. Ada kalanya mau mandi di laut dulu baru baspul lagi di air bersih. Baru yang lain tidak mau dapat lagi di gelong, sobaku rampas lagi semua pulang. Ada kalanya nanti malam kedua lagi. Itu tetap jam 3 atau jam 2 begitu. Mau dapat air. Terkadang, meski sudah lama mengantri, tak semua galon ataupun jerigen bisa terisi. Maklum, sumber air yang digunakan juga terbatas. Kondisi ini pula membuat warga terpaksa menyesuaikan diri dengan membatasi penggunaan air. Memang susah sekali air di sini. Pokoknya mau ambil air itu jauh sekali mau ambil akan. Ada kalanya tidak mau dapat air. Mau cuci setengah mati, pokoknya setengah mati. Begitu. Kalau mau ambil air antrian, ada kalanya yang lain tidak mau dapat, yang lain mau dapat, ada kalanya yang mau cuci piring kasihan mau pulang tidak mau dapat cuci. Begitu. Ada kalanya kalau mau ambil air, kalau sebanyak sekali orang, ya sombaku rampas, sombak kalae. Ada kalanya anak sekolah kasihan kalau mau pergi, ada kalanya cuma ya 1 ember. Dorang somba ini akan itu, so boleh. Yang penting mau dapat air. Air menjadi kebutuhan terpenting di desa Lamu. Selain untuk kebutuhan manusia, air diperlukan warga yang memelihara ternak dan mereka yang berkebun. Maklum, dengan topografi wilayah di bagian pesisir laut, menjadikan warga Lamu sulit dapatkan air tawar. Pak Nurdin Kumaji adalah salah satu peternak kambing
yang juga merasakan dampak kurangnya pasokan air di Desa Lamu. Kalau susahnya air untuk kasih minum kambing itu pasti saya mau batasi. Karena saya juga kan pikir lihat yang orang yang butuh air juga yang lain. Orang mau pakai, mau cuci untuk kebutuhan di rumah, orang kasih mandi pada anak-anak untuk ke sekolah. Itu kan jadi untuk saya peliharaan macam kambing terpaksa mau dibatasi itu untuk kasih minum itu kambing. Karena dari dulu itu air itu memang di dusun sini, khususnya dusun Lamu Kiki, memang susah air. Memang di tahun-tahun lalu juga ada, bukannya pemerintah tidak ada perhatian, cuman kurang. Ambil air itu di dusun sebelah. Orang lain so tidur-tidur nyenyak, kita orang di dusun sini masih baku-baku rujuk ambil air jam-jam 1-2, jam 1 atau jam 2, bahkan sampai subuh. Itu pun tidak semua mau dapat. Terpaksa mana yang ada kita orang mau bawa. Aku bagi saja. Yang bawa gelong 5, pasti cuma 2 yang mau tak isi, karena mau aku bagi. Kondisi warga Desa Lamu yang lama merindukan air bersih menarik perhatian Muhammad Harun Dali. Sosok yang biasa namun mampu mewujudkan asa yang telah lama terpendam. Kehadirannya di Desa Lamu bermula dari sebuah perjalanan panjang. Pak Harun semula adalah abdi negara yang menetap di Kecamatan Telaga, sebuah kecamatan yang letaknya jauh dari Kecamatan Batu Daa Pantai. Meski tak lahir ataupun menetap di kampung ini, kecintaannya pada Desa Lamu telah banyak ia buktikan. Bagaimana mengalirkan air ke pemukiman warga menjadi keinginan terkuat yang berupaya ia wujudkan. Air bersih di Lamu ini itu tidak cukup dan dia tidak terkelola dengan baik. Itu yang menjadi persoalan daripada yang ada di Lamu. Jadi 2 yang disampaikan pada waktu itu, disarankan itu alangkah baiknya persoalan tentang air bersih itu diselesaikan. Karena saya melihat bahwa air adalah kebutuhan mendasar, kebutuhan sehari-hari oleh warga, sehingga saya selaku pemerintah desa itu menerima apa yang disarankan oleh warga masyarakat. Berbekal informasi yang ia kumpulkan dari warga setempat, Pak Harun mendatangi satu demi satu spot terdekat yang dirasa bisa menjadi sumber air untuk warga kampung. Perjuangan ini tidak mudah, karena titik spot yang menjadi tujuan letaknya berada jauh di daerah perbukitan. Untuk menjangkaunya, dibutuhkan waktu tempuh 2 jam dengan berjalan kaki, melewati kawasan hutan dan perbukitan. Kebetulan di sini ini ada 3 dusun. Dusun Tihu, Dusun Lamuda, dan Dusun Lamu Kiki. Dari masing-masing dusun ini itu punya titik. Kemudian dilihat dari segi kesulitan air, yang paling sulit itu adalah warga yang ada di Dusun Lamu Kiki. Itu yang paling sulit.
Bahkan mereka sampai beberapa hari itu tidak memiliki pasokan air bersih. Sehingga saya mengajak tokoh-tokoh masyarakat yang tahu tentang keberadaan air, dari mana jalan yang nantinya akan dilakukan awal. Nah, makanya saya ajak mereka. Sehingga dilakukanlah survei dengan warga masyarakat. Jadi di masing-masing dusun, dusun Lamu Kiki lewat mana, dusun Lamu Daan lewat mana, dan dusun Tihu lewat mana. Ya, supaya dia kuat. Jalannya itu ada di sini. Bukan jauh. Setelah mendapatkan titik spot yang paling pas, Pak Harun mulai membuat perencanaan dengan mengajak rekannya yang memiliki pengalaman dan pengetahuan dari sisi teknis. Rancangan pun dibuat dengan memikirkan semua aspek teknis yang dibutuhkan dalam pembuatan bak intek. Saya pada saat itu karena belum memiliki pengetahuan, memiliki keahlian di bidang air, saya mengajak atau saya menelpon teman yang tahu membuat perencanaan. Karena itu harus dibuat rapnya dan gambarnya. Jadi harus punya keahlian di bidang itu. Makanya untuk pembuatan rap dengan gambar itu saya bayar lewat program daripada pembuatan atau program PAMSIMAS pada waktu itu. Untuk memudahkan proses pembangunan bak intek, tahap pertama yang dilakukan Pak Harun yaitu membuka akses jalan desa menuju lokasi. Ini tentu untuk memudahkan pengangkutan bahan-bahan bangunan yang diperlukan, termasuk pengangkutan material pipa air yang dibutuhkan. Perencanaannya dia hanya butuh 1 bulan. Itu dibuat rap sama gambarnya. Kemudian persiapan daripada sebelum kita mau melakukan pekerjaan itu berarti kita harus pergi lagi melihat apakah jalan untuk pembuatan bahan ini apakah dia layak atau tidak. Setelah jalan tani menuju ke lokasi pembuatan bak itu sudah selesai, langkah awal yang kami lakukan itu adalah pengadaan barang bahan daripada bangunan. Ada semen, pasir, kerikil, kemudian besi. Bersama warga, Pak Harun mulai menggali bukan hanya tanah, tapi harapan. Ia tahu perjuangannya bukan tentang menjadi penyelamat, tapi menjadi pengingat bahwa perubahan bisa lahir dari keberanian sederhana untuk tidak diam dan pasrah menerima keadaan. Semangat gotong royong yang dimiliki warga Desa Lamu menjadi salah satu modal penting bagi Pak Harun untuk mewujudkan impiannya mengalirkan air ke desa ini. Untuk proses pekerjaan daripada bak intek itu kan tujuannya untuk menangkap air. Dia ukurannya hanya kecil, ukuran 2x3. Kemudian setelah dibuat bak inteknya, setelah itu kita buat bak SPL-nya. Dari intek ditangkap, kemudian dibuat bak SPL untuk menyaring air. Itu proses pembuatannya kurang lebih dia 1 bulan. Proses pekerjaannya.
bak inteknya. Air dari mata air pegunungan ini dialirkan ke permukiman warga memanfaatkan pipa dengan sistem gravitasi. Ada banyak pipa yang digunakan karena jauhnya jarak dari sumber air ke area permukiman. Pipa yang kami pasang di bak intake ke SPL itu sampai ke reservoir itu beda-beda ukuran. Mulai dari pipa ukuran 2 inci, kemudian dia over ke ukuran 1,5, kemudian dia ke bak reservoir. Setelah airnya dia tertampung di bak reservoir, kemudian itu didistribusikan ke masyarakat. Itu sudah menggunakan pipa 2 yang ada di masyarakat. Pipa yang ukuran pipa dari bak intake ke bawah itu dia 4 km. Dia kurang lebih makan sekitar 900 ujung. Pipa yang kami adakan pada waktu itu. Jadi tempo pekerjaan itu untuk pekerjaan pipa itu kurang lebih dia 1,5 bulan, 1,5 bulan untuk proses daripada penggalian pipanya, mulai dari pemuatannya, kemudian penggalian, kemudian penimbunan sampai ke rumah itu, rumah-rumah warga itu butuh waktu 1,5 bulan. Dari kerja keras bersama yang tumbuh dari keyakinan besar, 1 unit bak intek dan bangunan penampungan air berdiri kokoh di atas perbukitan Desa Lamu. Meski sederhana dan mungkin jauh dari kata sempurna, tetapi cukup untuk menggerakkan sesuatu yang lebih besar, yaitu semangat hidup bagi warga Desa Lamu. Total rumah yang dilayani itu ada sebanyak 360 rumah. Dan semua rumah yang ada di dalam itu sudah terpasang semua. Perjuangan Pak Harun demi mengalirkan air untuk warga akhirnya berbuah manis. Warga bisa menikmati air bersih tanpa harus bersusah payah seperti dulu. Tak perlu lagi menguras tenaga yang memang sudah cukup lama terkuras demi mendapatkan air. Iya, syukur alhamdulillah so di sini air, so di rumah. Supaya tidak mau keluar-keluar mau ambil air. Tenang hati. Mau bacuci piring, mau bacuci kain. Di sini, so di sini. Tidak mau jalan-jalan. Soalnya kaki so tidak boleh balangkah. Airnya alhamdulillah udah so di rumah, cuci piring, masak juga sudah ada di rumah. Kalau dulu kan ambil angkat gelong nomor 20 mau diambil di sungai situ, jauh lagi di kampung sebelah kalau mau ambil air. Kalau sekarang kan sudah alhamdulillah so di rumah. Perjuangan masih panjang. Bagi Pak Harun, air sudah mengalir. Namun ada PR yang masih harus ia tuntaskan. Tentang bagaimana air itu terus mengalir dari waktu ke waktu. Tentu saja, aspek pemeliharaan harus turut ia pikirkan.
Untuk memudahkan pengelolaan air bersih di Desa Lamu, Kecamatan Batudaa Pantai, Kabupaten Gorontalo, juga dibentuk kelompok pemelihara air minum yang fungsinya sama dengan Perusahaan Daerah Air Minum atau PDAM. Petugasnya terdiri dari aparat desa yang menguasai teknik pemasangan instalasi dan jaringan air bersih. Air bersih yang kini mengalir deras dari rumah ke rumah adalah wujud dari sebuah dedikasi Pak Harun Dali bagi masyarakat Desa Lamu yang tidak dapat dinilai dengan materi. Pada waktu itu agar supaya air itu cukup terpenuhi, maka dia harus dikelola oleh pengurus air bersih. Itu tim pemelihara. Kalau di kami itu disebut sebagai KPSPAM, kelompok pemelihara air minum. Jadi dari masing-masing dusun itu sudah ada kelompoknya, ada timnya itu. Kenapa? Tujuannya itu adalah agar supaya dia ketika misalnya dia macet, maka ada yang nanti akan memperbaiki itu. Jadi misalnya di Dusun Tehu airnya macet, maka kelompok yang ada di Dusun Tehu itu yang akan melakukan perbaikan. Begitu juga dusun yang lain seperti itu. Kemudian dia harus berbayar. Nah, bagaimana caranya? Kami dari pemerintah desa itu membuat peraturan desa. Membuat satu aturan agar supaya ini air cukup, maka dia harus berbayar, dibayar dia per meter kubik. Nah, disepakati oleh warga masyarakat dengan pemerintah desa itu per meter kubik itu Rp1.000 per meter kubik. Nah, setelah disepakati, diketuk oleh BPD, ditetapkan oleh pemerintah desa, dan itu yang nanti akan dilaksanakan oleh kelompok pemelihara air minum. Perubahan tidak selalu datang dengan gegap gempita. Kadang ia datang setetes demi setetes, dari tangan-tangan yang tak pernah lelah, dari hati yang memilih untuk peduli. Di Desa Lamu, air kini bukan sekedar kebutuhan. Ia adalah asa yang kini mengalir tanpa henti.